Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Mansyur Basri dengan NIM 220 205 60008. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari pertemuan 1 sampai 6. Hakikat dan pendidikan kewarganegaraan. Bab 1. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utus sarjana atau profesional. Seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen, dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang demokratis. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berdua, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya, apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PKN pertama kali dikenalkan pada tahun 1957. Awalnya PKN berisikan materi tentang pengenalan hak dan kewajiban warga negara ketika Orde Baru Pendidikan Kewarganegaraan dihapus karena dianggap tidak lama setelah itu PKN berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat PMP, dengan dipermasalahkan karena tidak memberikan gambaran tentang Pancasila sebagai satu kesatuan yang tepat. Kemudian pada perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, nama Pendidikan Pancasila digantikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya, pada kurikulum 2004 setelah PKN digantikan dengan PPKN yang isi materinya lebih kompleks berupa politik, hukum, dan moral. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemenhub 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demokratif. Sebagai modal Indonesia pada tahun 2024, lihat gambar tabel di bawah ini. Di Indonesia pada tahun 2030 sampai dengan 2045 akan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kelompok. Jenis integrasi. Di sini jenis integrasi ada 7, yaitu yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan nasional dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai.
Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Yang keenam, pentingnya integrasi nasional. Dan yang ketujuh, integrasi versus disintegrasi. Diperlukan integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitasnya baru yang diciptakan identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau kepanjangannya Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau biasa disebut dengan GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Selanjutnya integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai negatif? Adalah Pancasila. Integrasi elit massa. Ditandai dengan seiringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kunjungan ke daerah, temu kader PKK dan kotak pos presiden. Integrasi tingkah laku, mewujudkan perilaku interaktif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional dan membangun persatuan bangsa. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada pembedaan suku, agama, ras, dan geografis. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, kesukuan, jenis bangsa, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana
semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuannya. Selanjutnya, konsep dan urgensi konstitusi negara. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur atau dijalankan. Oleh karena itu, hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam jumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah continuer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah konstitusi. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah konstitusi, dan lain-lain. Menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul 93 adigium homo homini lupus. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum hominium contributum. Perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Yang pertama, mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan selanjutnya mewujudkan kehidupan demokrasi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.